Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan saya itulah Kak Badri di channel saya Embadi Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang asas, tujuan, dan tugas pokok dan fungsi gerakan pramuka. Nah, jadi untuk kakak-kakak sekalian yang baru kunjung di channel saya, silahkan cek dulu video-video saya ada yang belum ketinggalan untuk masalah tentang video-video saya sebelumnya. Ya, silahkan cek saja di channel saya. Di situ ada video yang pasti sangat berguna sekali untuk pengetahuan dan juga untuk ilmu-ilmu kakak sekalian selaku khususnya untuk anggota gerakan pramuka. Oke, langsung saja. Jadi pada kali ini saya akan bahas tentang apa itu asas gerakan pramuka, terus tujuan gerakan pramuka, tugas pokok gerakan pramuka, dan fungsi gerakan pramuka itu sendiri. Dan juga tidak terlepas dari aturannya, yaitu dari ADART gerakan pramuka. Itu yang juga yang terbaru. Baiklah, jadi saya akan fokuskan yaitu adalah di ADRT Gerakan Pramuka yang nomor Munas tahun nomor 07 tahun 2018. Ya, di mana di sini dijelaskan bahwasanya baik itu asas, tujuan, dan tugas pokok dan juga fungsinya itu sudah jelas ada di ADRT. Nah, ADRT itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, jadi saya akan berfokuskan dengan ADRT yang terbaru. Ya, jadi saya tidak akan menggunakan ADRT yang lama, tapi menggunakan ADRT yang baru. Langsung saja untuk pertama itulah asas. Asas ke gerakan pramuka ataupun berasaskan adalah Pancasila. Nah, jadi kalau teman-teman ataupun kakak sekalian yang belum sempat membaca tentang ADRT gerakan terbaru, sebenarnya sih hampir sama dengan ADRT yang Munas nomor 11 tahun 2013 gitu ya. Tentang ADRT juga, tapi itu yang lama. Nah, sekarang saya yang baca ini adalah saya akan menggunakan yang terbaru. Nah, jadi asas gerakan pramuka yaitu adalah berdasarkan Pancasila. Nah, jadi berdasarkan Pancasila di sini adalah kalau di dalam bahwasanya dari pasal-pasalnya gitu, mulai dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 menjelaskan bahwasanya dari aturan yang sudah disepakati dari Kuarnas, bahwasanya kalau kita baca dari awalnya yaitu saya posnya bab 2 tentang pengertian dari asas, tujuan, dan juga fungsi pokok dan fungsi. Nah, jadi asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi di ADRT. Nah, jadi yang pertama itu adalah asas. Yang asas gerakan pramuka adalah berdasarkan Pancasila. Terus itu dari pasal nomor 2. Nah, pasal nomor 2 itu menjelaskan tentang asasnya. Nah, silakan baca saja di ADRT gerakan pramuka yang terbaru ya. Aturannya itu ya Munas nomor 7 tahun 2018. Nah, lanjut. Untuk asas sudah saya jelaskan karena memang perincian di dalam ADRT itu tidak terlalu panjang. Berarti asas itu berdasarkan Pancasila. Yang kedua, dari pasal 3 ya, bab 2 pasal 3 menjelaskan bahwasanya tentang tujuan gerakan pramuka. Nah, saya akan bacakan saja. Jadi ada di sini ada 2 poin. 2 poin di sini adalah bahwasanya di tujuan gerakan pramuka itu adalah jelas. Saya akan bacakan yang pertama itu adalah gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Nah, 1. Memiliki pribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat pada hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, itu poin yang pertama. Poin kedua adalah menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik
dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, ya, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Nah, itu adalah poin nomor 2-nya tentang tujuannya. Jadi yang saya bacakan tadi adalah tentang tujuannya Gerakan Pramuka. Yang ketiga yaitu adalah tentang tugas pokok Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok. Ya, tugas pokoknya itu adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Nah, itu adalah tugas pokok Gerakan Pramuka. Nah, terus kenapa gitu ya? Emang tugas pokok yang Gerakan Pramuka itu seperti itu gitu ya. Mengisi kemerdekaan setelah kita merdeka gitu ya. Ya, untuk membangun dunia yang lebih baik. Nah, terus yang ke berapa ya? Asas sudah, tujuan sudah, tugas pokok nah sudah saya bacakan. Nah, sekarang yang itu adalah yang fungsi, yaitu yang terakhir, yaitu adalah tentang fungsi Gerakan Pramuka. Nah, di ADRT menjelaskan bahwa fungsi Gerakan Pramuka adalah Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, sebagai wadah pembinaan serta mengembangkan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip, dasar, dan metode kepramukaan. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi di dalam aturan ADRT sudah jelas, di situ silakan baca saja untuk kakak-kakak sekalian ataupun teman-teman yang baru tahu tentang ADRT Gerakan Pramuka yang terbaru. Nah, kalau kita secara jelasnya di sini memang tidak terlalu jauh beda dengan ADRT yang lama gitu ya. Tapi yang jelas di sini ya, tidak ada perubahan sih, sama sih ya, miripnya, karena memang tidak sedikit ada yang banyak diubah gitu di ADRT yang terbaru. Silakan baca saja di ADRT yang terbaru itu yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi kita lihat secara gamblangnya bahwasanya Gerakan Pramuka itu bukan hanya di sekolah dan juga bukan hanya di lingkungan sekolah saja ataupun di lingkungan keluarga saja. Jadi di sini adalah kalau lihat dari tugas pokoknya dan juga dari fungsinya adalah membangun di sini adalah membangun landasan berdasarkan sistem AMONG. Nah, sistem AMONG itu apa gitu ya? Nah, sistem AMONG itu adalah yang saya jelaskan itu adalah ada 3. Nah, sistem AMONG itu ada 3 yang kan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin untuk teman-teman yang dari pendidikan pasti sudah ngerti sistem AMONG itu apa. Ya, mungkin kalau bahasa ininya pasti sudah ngerti. Ingkaryo Suntolodo In Madyo Bangkukarso Tutuwiri Handayani. Nah, ya mungkin seperti itu gitu ya. Nah, sistem AMONG itu akan saya jelaskan nanti di video saya yang selanjutnya saja. Ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, karena memang mungkin ada pertanyaan untuk apa. Kalau emang suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, juga subscribe di channel saya, itu Embody Channel. Kalau membahas bahwasanya pramuka itu cuma ada di sekolah saja, itu ya berarti kalian sebagai, ya bahasanya adalah orang cuma yang bisa melihat saja gitu ya, tidak merasakan bagaimana ikut atau tidaknya suatu organisasi ataupun mengikuti yang namanya adalah suatu wadah gitu ya, wadah pembinaan gitu bagaimana. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa saya udah jelaskan di video saya sebelumnya bahwasanya Gerakan Pramuka itu bukan hanya di sekolah saja. Karena pramuka itu adalah sifatnya adalah universal atau umum. Nah, jadi semua kalangan bisa mengikuti Gerakan Pramuka. Karena sudah jelas di sejarahnya adalah sebelum ada Gerakan Pramuka adalah Gerakan Kepanduan. Nah, dan saya sudah jelaskan juga di video saya sebelumnya bahwasanya kepanduan itu di Indonesia itu banyak sekali. Nah, sehingga kalau saking banyaknya akhirnya rumukan menjadi satu, yaitu di Gerakan Pramuka menjadi satu kepanduan. Nah, walaupun ada kepanduan yang lain juga itu mungkin berbasis tentang yang lain, itu juga saya kurang tahu gitu, kurang mengerti tentang aturannya gitu ya.
Tapi saya juga sudah jelas di sini bahwasanya semua baik panduan itu sudah sudah dirumuskan menjadi satu, yaitu gerakan pramuka. Nah, jadi untuk masalah teman-teman yang masih bertanya kenapa di gerakan pramuka itu, ya kenapa saya membahas tentang video ini ataupun bahas channel ini tentang pramuka terus, ya mungkin ya karena emang secara teknis yang pertama saya adalah anggota gerakan pramuka. Yang kedua, saya ingin memberikan ilmu saya yang bahasanya sudah saya dapatkan sedikitnya gitu dari gerakan pramuka untuk saya berikan kepada teman-teman atau kakak sekalian gitu ya. Jadi bahwasanya jangan sampai kita ya sebagai anggota gerakan pramuka jangan sampai diam kalau memang kita belum bisa belum bisa membenahi ataupun belum bisa membenarkan aturan yang sudah ada gitu ya. Bahkan terkadang juga teman saya ya, ada teman-teman saya gitu yang bahasanya yang awam ataupun yang belum tahu tentang gerakan pramuka, bahwasanya di gerakan pramuka itu cuma organisasi saja. Setiap organisasi pasti memiliki namanya satu undang-undang, aturan, dan juga memiliki adat istiadat, juga memiliki suatu ya namanya kegiatan ataupun suatu namanya ya dikatakan program kerja lah gitu ya. Jadi jangan beranggapan gerakan pramuka itu cuma ada di sekolah saja. Kalau kalian sudah melihatnya, dia ada jenjang SD, SMP, dan SMA, bahkan di perguruan tinggi juga ada. Nah, itu juga ada juga saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, itu adalah tentang ya, mengenai tentang pembina. Nah, jadi seorang pembina itu juga harus bisa mengerti tentang situasi yang ada gitu. Apalagi organisasi gerakan pramuka ini bahasanya sangat sudah melekat sekali di Indonesia gitu, ataupun di bahasanya di suatu setiap daerah gitu ya. Setiap daerah pasti sudah melekat untuk gerakan pramuka ini. Itu saja untuk saya bisa sampaikan di video kali ini. Jangan lupa kalau memang masih ada pertanyaan, kalau masih kurang paham tentang saya jelaskan ya, silakan saja komen saja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa kalau yang suka dengan video kali ini, silakan like, komen, dan juga subscribe di channel saya, itu Embody Channel. Semoga pada video kali ini ataupun pada pemaparan ini bisa dipahami. Semoga saya bisa memberikan ilmu yang saya bermanfaat untuk kita selaku semuanya gitu ya. Jadi saya jelaskan, di channel ini saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang pramuka juga sih. Jadi walaupun memang masih ada pertanyaan tentang seputar pramuka, pasti saya akan jelaskan atau saya akan paparkan dan saya akan coba membuat video tentang gerakan pramuka. Tapi kalau misalnya saya membuat di selain pramuka ataupun membuat konten ataupun membuat satu yang selain gerakan pramuka, berarti itu saya akan jelaskan bahwasanya pada video kali saya akan tidak menggunakan tentang pramukanya gitu. Jadi seperti itu aja gitu ya, saya bisa sampaikan gitu ya untuk video saya kali ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.